kemudian sambutan dari Ketua MGIP Fisika Kabupaten Serang, selanjutnya sambutan dari Ketua Pustaka Universitas Indonesia PGRI, kemudian acara inti oleh narasumber. Nanti selama acara inti dimohon kepada Bapak Ibu untuk mute suara Zoom-nya ya. Kemudian penutupan dan foto bersama di akhir acara. Oke, sekedar informasi, sertifikat dan materi akan dibagikan seminggu setelah acara selesai. Kemudian nanti di sesi tanya jawab akan di-share oleh panitia, resensi dan angket ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita mulai dulu untuk mumpung masih belum luntur ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu kayak Ibu belum luntur. Kita foto dulu ya. Oke, sebentar. Oke, gimana nih Bapak Ibu diharap untuk men-on-kan videonya ya. Bu Sri Mardianti ya? Ya, yang dokumentasi ya. Mohon dicek dulu apa sudah siap semua untuk difoto. Ya, masih ada yang tutup. Oke. 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 Oke ya Bapak Ibu, sambil nanti kalau saya bilang selamat pagi Bapak Ibu sambil tangannya begini ya di foto ya, semangat pagi gitu ya, boleh ya? Biar nggak ngantuk. Berasa ini masih pagi nih sampai siang nanti ya. Oke ya, saya bilang selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Ulang ya, Bu Sri udah siap belum buat ambil fotonya? Oke ya, satu lagi, sekali lagi. Selamat pagi. Semangat Pagi. Satu lagi, sekali lagi. Oh, sekali lagi ya. Oke. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Dah. Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, acara pertama yaitu sambutan dari Ketua MGMP Fisika Kabupaten Serang kepada Bapak Hairul Zaman SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak para dosen ya. Saya tidak bisa nyebut satu-satu ini. Program fisika, Indra. Yang terhormat hadirin semua di sini. Itu. Saya yang mahasiswa mungkin Bu ya. Enggak ada. Guru, Pak. Guru semua, ya. Guru fisika dan semua yang mungkin belum bisa saya kenal satu persatu karena kita di Zoom. Bersyukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua bisa berkumpul di Zoom meeting dengan konsep, dan ini mudah-mudahan doa kita semua karena kondisi COVID ini lagi di Banten ini masih meningkat. Karena itu kesehatan adalah utama, makanya mudah-mudahan semua yang hadir di sini kita terus berbahagia supaya meningkatkan imun kita. Ucapan terima kasih tentunya kepada Indra yang bisa bekerja sama dengan kami, karena kami juga setelah pandemi ini banyak kegiatan yang terhambat. Karena itu sekali lagi banyak terima kasih dan mohon maaf mungkin karena memang kondisi untuk teman-teman semua juga banyak karena memang kami di sini ada kegiatan PPDB, karena yang kami tahu guru-guru fisika di GMP Kabupaten Serang itu banyak sekali tugas tambahannya. Alhamdulillah gitu ya. Ini mungkin fisika termasuk teman-temannya gitu ya, guru-gurunya itu bisa dipercaya oleh sekolah sebagai
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bagi ilmunya ini, karena memang kami butuh sekali untuk ilmu ini, dan saya senang sekali sudah beberapa tahun ke belakang kita sudah memulai kerjasama dengan ini juga. Terima kasih sekali lagi. Pak dari EP Fisika, mohon maaf. Dan mudah-mudahan acara 3 hari ke depan ini terus bertambah pesertanya. Nah, tadi juga ada banyak yang izin ke kami karena memang di waktu yang libur, kemudian juga banyak kegiatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hairul Zaman SPD atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pustaka Unindra kepada Bapak Didik Nurhuda SSI MSC, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Endang telah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin, ini suara terdengar dengan jelas? Dengar Pak. Insya Allah jelas. Baik. Jelas, siap. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Zaman SPD selaku Ketua MGMP Fisika Kabupaten Serang, dan Ibu Popi Purwanti MPD selaku pemateri hari ini, dan rekan-rekan dosen serta Bapak Ibu peserta workshop media pembelajaran dan PTK yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena pembimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata pada peserta workshop media pembelajaran hari ini, semoga Bapak Ibu peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan hingga akhir nanti. Nah, sudah dibahas tadi tentang kegiatan ini merupakan kerjasama MGMP Fisika Kabupaten Serang. Semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik dan menghasilkan. Mungkin terima kasih pada Ketua Bapak Ibu dan Ketua MGMP karena telah berpartisipasi mengikuti acara ini dengan baik. Oke. Saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan nanti dapat kekurangan. Semoga kekurangan ini ya tidak terjadi lagi dalam ya sesi-sesi selanjutnya. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Didik Nurhuda SSI MSC. Bapak ini lagi di Jogja ya, Pak ya? Ini saya lagi ngungsi di Boyolali, Bu. Oh gitu ya. Kami segenap dari Pustaka mengucapkan turut berbelasungkawa ya Pak atas berpulangnya ayahanda dari Pak Didik kemarin ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya acara yang dinanti-nanti yaitu acara inti dari narasumber kita yang luar biasa ya, yaitu Ibu Popi Purwanti MPD yang akan dimoderatori oleh Ibu Irin Agustina Dwi Astuti MPD, dosen Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Baik, Bu Irin sudah siap? Siap, Bu Endang. Baik, saya persilakan kepada Bu Irin untuk memoderatori acara hari ini. Terima kasih, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, perkenalkan sebelumnya saya Iren Agustina Dwi Astuti dari dosen Pendidikan Fisika Unindra. Di sini nanti saya sebagai moderator untuk menemani Bu Popi ya dalam menyampaikan materi tentang praktikum virtual Crocodile Physics. Sebelum saya persilahkan ke pemateri, terlebih dahulu saya akan membacakan CV ya, akan membacakan CV atau biodata pemateri. Oke. Beliau Popi Purwanti MPD, lahir di Tasikmalaya 3 April 94. Jadi masih muda ya Bu Popi, ini termasuk salah satu dosen muda. Dulu juga mahasiswa saya ketika di Unindra ya, ketika si Bu Popi ini di semester akhir saya mengajar Bu Popi juga. Kemudian S1 S2-nya di Unindra. Publikasinya juga walaupun masih baru, dosen baru, tapi sudah banyak publikasi yang dihasilkan oleh beliau. Ini diantaranya ada analisis nilai kecepatan tangkir yak dengan laboratorium virtual PET dan real di lab fisika. Kemudian media pembelajaran komik fisika juga ada, dan ini ada beberapa yang sudah dihasilkan oleh Bu Popi. Nah, mungkin ini perkenalan untuk Bu Popi. Selanjutnya nanti saya akan persilakan Bu Popi untuk memberikan materi kurang lebih 45 menit. Nanti setelah Bu Popi menyampaikan materi, baru kita ke acara sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Popi, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, karena Bu Popi sudah siap, silahkan waktu dan tempat virtualnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Irnin atas menemani saya pada pagi hari ini. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Jelas. Oke, baik. Mungkin saya izin share screen ya. Terlihat? Lihat, Kelihatan ya? muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu MGMP Fisika Kabupaten Serang, perkenalkan saya Popi Purwanti. Di sini saya sebagai pemateri ya media Crocodile Physics gitu. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga terus berlanjut gitu ya, amin. Nah, di sini untuk alamat email saya popipurwanti.20@gmail.com, ini nomor WhatsApp saya, ini YouTube saya. Nah, sebelum masuk ke tentang media pembelajaran Crocodile Physics, mungkin saya membahas dulu dan mereview sebelumnya gitu ya. Ada perubahan pembelajaran yang tadinya biasanya di kelas gitu ya, tiba-tiba memaksakan kita sebagai guru dan siswa untuk belajar di rumah ya. Lebih menatap laptop, handphone gitu ya, lebih sering ke situ karena adanya COVID yang memaksakan untuk online learning gitu ya, dan lebih banyak untuk tinggal di rumah. Sebelumnya kemarin Pak Menteri ya, Menteri Pendidikan itu Juli atau semester baru ya, tahun ajaran baru itu akan ada tatap muka gitu walaupun terbatas, tapi ternyata karena beberapa hari ini membludaknya kasus COVID dengan varian baru, jadinya mungkin untuk tatap muka itu saya nggak tahu bakal akan dilaksanakan atau tidak lagi gitu ya, padahal kita udah WFH gitu. Kalau dosen mungkin WFH di rumah dari Maret 2020 sampai sekarang gitu ya. Udah Juni 2021, sekitar 15 bulan kita jarang tatap muka gitu sama siswa ataupun mahasiswa karena keadaan gitu ya. Nah, selanjutnya pandemi COVID-19 nih ada gitu ya, siswa gitu yang rindu gitu sama teman-temannya gitu. Belajar di rumah bagaimana gitu ya menurut survei, ada yang bilang menyenangkan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang membingungkan dan membosankan. Kebanyakan mungkin sekarang biasa-biasa aja karena udah terbiasa lamanya di rumah gitu ya, jarang ke sekolah. Jadi
semua kegiatan gitu ya, baik itu praktikum, pembelajaran, terus komunikasi, menulis, itu serba elektronik gitu ya, atau virtual. Jadi mobilitas kita itu dikurangi gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ada tren platform ya, sistem belajar online masa COVID-19 ini, itu paling banyak WhatsApp. Saya juga pakai WhatsApp, tapi kalau di Unindra alhamdulillahnya ada LMS sama Sika gitu. Jadi mahasiswa sama dosen itu punya terkontrol oleh Sika dan LMS. Ada juga rumah belajar, ada Google Education atau Google Classroom. Kadang juga saya pakai itu, terus Microsoft Office, Ruang Guru, Edmodo, Sekolahmu, Kelas Pintar, Moodle, Kuiper, Quizzes, dan lainnya gitu ya. Jadi ini yang membantu kita dalam proses pembelajaran virtual gitu ya. Ini berdasarkan survei gitu ya. Nah, sekarang dari latar belakangnya gitu ya, adanya pergeseran perubahan proses pembelajaran secara daring di era new normal ya tahun 2020, memaksakan guru dan siswa untuk belajar online di rumah. Nah, guru juga mungkin perlu pembaruan atau apa sih pembelajaran penunjang untuk praktikum fisika gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kemarin dosen menawarkan ini loh Pak, oh ternyata MGMP Fisika memilih krokodil fisik. Nah, adapun praktikum virtual yang atau simulasinya ya, ada yang berupa online dan offline. Di sini kalau misalnya online ada laboratorium maya, ini bisa diakses langsung secara online. Ini Kemendikbud punya, ini rumah belajar ya. Di sini ada praktikum fisika, kimia dan biologi. Di sini untuk anak SMP, SMA bisa digunakan. Nah, selanjutnya ini ada PET simulation ya. Ini PET simulation mungkin di MGMP Serang itu pernah tahun 2019 secara langsung Bu Irnin dan kawan-kawan datang ke sana gitu ya. Ini bisa online dari laptop atau dari handphone juga saya bisa download di Play Store, itu bayar 13.000 setahu saya ya. Selanjutnya ini ada GoLab, ini juga sama laboratorium virtual juga. Dia online juga, berbasis bahasa Inggris juga, itu bisa. Ada juga Lab Exchange, ini dari Universitas Harvard. Ini bisa juga ada praktikum-praktikum fisika yang menarik. Nah, selanjutnya ada krokodil fisik yang bisa digunakan secara offline atau online. Ini yang nanti akan kita bahas. Terus ada juga MATLAB. Nah, ini MATLAB mungkin ada Pak Iman, terus Bu Ria, dan kawan-kawan dari dosen fisika di Prodi IT yang paham tentang MATLAB ya. Metrik laboratorium di sini waktu itu kalau nggak salah bikin kalkulator fisika pakai MATLAB. Nah, selanjutnya ada Vision juga, ini software 2 dimensi seperti animasi gitu. Ini juga offline ya, bisa. Terus ada juga Pipox ini, dia itu lebih ke eksperimen yang apa di handphone bisa, di laptop bisa, dia yang instrumental gitu. Ada juga ini Pun ya, atau Algado gitu ya. Ini juga software juga tentang praktikum virtual yang bisa digunakan. Ada juga Modelus 4. Ini juga sama, praktikum software virtual 2 dimensi, tapi harus ada yang berbantu dengan Java. Jadi harus ada Java gitu kalau mau pakai Modelus. Nah, selanjutnya sebelum ke penggunaan laboratorium virtual, apa sih prinsipnya gitu ya. Yang pertama itu dieksplorasi dan dicoba dulu. Biasanya saya buka dulu gitu ya, medianya atau pembelajarannya apa sih gitu kan. Saya buka-buka dulu, ada isinya praktikumnya apa aja. Nah, terus tentukan tujuan praktikumnya. Misalnya saya mau mencari percepatan, saya mau mencari kecepatan, atau saya mau mencari tegangan gitu ya, dan sebagainya. Nah, terus biasanya saya suka menghubungkan dengan teori dasar pendukung praktikum. Kalau saya mau mencari hukum Ohm, berarti teori pendukung hukum Ohm itu saya harus pahami dulu. Nah, setelah udah paham dari situ, lanjutlah ke pemilihan alat dan bahan yang sesuai dengan tujuan dan teori dasar pembelajaran. Nah, biasanya saya suka lihat dulu ini cocok nggak ya alat kesini, dicoba-coba gitu lah ya, saling berhubungan tadi prinsipnya. Setelah itu
dilanjutkan petunjuk dan pedoman penggunaannya itu jelas. Biasanya saya suka catat dulu apa ya langkah-langkahnya gitu. Kalau di Crocodile Basic itu di bawahnya itu ada langkah-langkahnya. Jadi kadang suka saya catat dulu karena dalam bahasa Inggris saya terjemahin dulu gitu ya. Atau saya buat petunjuk atau pedoman sendiri karena di Crocodile Basic juga bisa merangkai alat dan bahannya itu secara mandiri. Nah, lalu lah eksekusi dilakukan percobaan. Nah, di sini dilakukan percobaan itu bisa mengeksplorasi kemampuan Bapak dan Ibu serta para siswa ya. Mereka bisa mencoba apa saja gitu, apa aja yang bisa mereka lakukan. Setelah itu alangkah baiknya tuh dianalisis data hasil praktikum, dibuat tabel atau dibuat data. Biasanya kan kalau praktikum itu nggak cukup sekali gitu. Misalnya praktikumnya secara berulang 3 kali, 5 kali gitu ya. Nah, baru deh dapat disimpulkan kegiatan praktikumnya tersebut. Oh ya, dari teori ini tujuannya seperti ini, apakah sesuai gitu ya dengan praktikum kita, dengan hitungannya sama nggak ya, atau ada perbedaan sedikit, itu nanti bisa dijadikan kesimpulan, atau ada di salah alat atau bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau prinsip penggunaan lab virtual itu ya dieksplorasi sama dicoba. Nah, kita ke Crocodile Basic ya. Crocodile Basic itu dikembangkan sama Crocodile Company, jadi menyediakan lingkungan laboratorium untuk mata pelajaran khususnya fisika gitu ya pada pendidikan menengah. Jadi meliputi dinamika, kinematika, energi, gelombang, optik, dan listrik. Selanjutnya untuk aksesnya enak nih, bisa offline dan online. Terus kategorinya yaitu simulasi fisika. Terus dilengkapi dengan tutorial dan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya bagaimana cara menginstal Crocodile Basic gitu ya. Seperti biasa, menginstal software biasanya. Nah, ini ada linknya. Ya, linknya silakan mungkin Bapak Ibu bisa diklik atau nanti materinya akan dibagikan. Atau ada juga di videonya akunnya Bu Irnin di review channel, bisa diklik juga. Itu bagaimana cara menginstal gitu ya. Crocodile Basic. Nah, selanjutnya ini tampilan awal kalau kita klik Crocodile Basic ini dari desktopnya, ini menu-menu awalnya ada konten, ada new model, ada tutorial, atau bisa di-X-kan saja, di-exit-kan. Nah, di sini ada setelah itu menu contents gitu ya. Nah, di menu contents ini ada yang secara langsung bisa dimulai atau getting start. Aduh, bahasa Inggris saya aksennya kurang nih. Terus ada describing motion, ya kan? Ada gerak, terus ada force and acceleration, gerak dan percepatan, energi dan motion, energi dan gaya gitu ya. Ada sirkuit, ini arus listrik, electrical energi, energi listrik, ada wave, gelombang, optik, terus online content, ini kalau online gitu ya. Terus ini kalau my content, misalnya Bapak Ibu sudah men-save, bisa dilihat di my content. Nah, untuk parts library itu dia praktikum yang merangkai secara sendiri gitu ya, baik tentang elektronika, terus optik, gerak dan gaya, terus gelombang. Dan nah kalau ini presentation ini itu isinya nanti ada penggaris, ada menu reload dan menu-menu lainnya. Nanti kita coba eksekusi. Nah, ini untuk properties itu dia kalau misalnya diklik objek atau item benda-benda yang ada di alat virtual itu nanti bisa ada keterangannya mau masanya diubah atau jaraknya yang berubah, atau posisinya ini di properties. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan media Crocodile Basic gitu ya? Yang pertama, menyediakan lingkungan laboratorium virtual lab untuk mata pelajaran fisika sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi materi. Selanjutnya, tidak salah dalam menggunakan bahan dan cara penyusunan alur rangkaian pada kegiatan praktikum, terutama bidang elektronika. Jadi kalau di Crocodile Basic itu, misal kalau kita salah gitu ya, merangkai alatnya tersebut, nanti misalnya lampunya meledak, kelihatan meledak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir alatnya rusak gitu ya. Kita coba-coba aja. Terus meminimalisir gitu ya kerusakan alat yang terjadi kesalahan rangkaian. Selanjutnya
Program ini dilengkapi juga dengan tutorial ya, ada tutorialnya pakai bahasa Inggris gitu ya, untuk mempersiapkan model yang dihendaki. Dan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan pemahaman setelah praktikumnya, di bawahnya itu ada. Terus dalam setiap simulasi disediakan tombol untuk mengatur simulasi. Selanjutnya, adapun kekurangan ya krokodil fisik gitu ya. Membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang media krokodil fisik sebelum menggunakannya. Karena saya juga baru nih ya, Bapak Ibu, media krokodil fisik baru saya juga belajar gitu ya. Jadi saya harus paham dulu nih, gimana cara nginstalnya, gimana langkah-langkahnya, tapi bisa untuk dicoba-coba. Selanjutnya hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi membuat siswa harus mengartikan terlebih dahulu memahami prakteknya tersebut. Saya juga seperti itu. Oh, ada nih bacaannya gimana sih gitu. Biasanya ada menu-menu petunjuknya. Nah, ini untuk petunjuk praktikum itu yang ini ya, yang di bawah ini. Ini misalnya petunjuknya ya, pakai bahasa Inggris nih. Pressing button gitu ya. Boleh di press yang sininya nih untuk memulai pair-nya itu bisa ke atas ke bawah. Ini untuk mengulang, ini nanti ada petunjuknya sebelumnya, sesudahnya, seperti itu. Nah, ini ada gambar hasil praktikum atau simulasi. Ini yang online konten ya. Ini ada yang membuat sirkuit 1 seperti ini gambarnya. Terus memisahkan cahaya putih seperti ini gambarnya ya pada prisma. Ini kayak melihat fenomena pelangi. Nah, terus ada juga yang saya coba itu tentang elektromagnetic spektrum, mau ngelihat gimana sih gambar gelombang gitu ya dengan sinar yang berbeda-beda gitu ya. Di sini ada tampilannya. Dan ada juga bagaimana tentang hukum Newton 2. Pokoknya menunya banyak, nanti kita buka satu-satu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang pengen tahu gimana tentang cara menginstal dan ada beberapa praktikum, silahkan download e-modul yang saya buat beserta kawan-kawan saya. Dan di sini ada angket respon e-modulnya, boleh diklik juga, silahkan. Terus selanjutnya, nah ini ada tutorialnya ya di review channel ya, klik aja YouTube-nya, boleh di subscribe gitu ya. Subscribernya udah banyak banget nih, Bu Irnin dan kawan-kawan keren. Dan ini ada juga YouTube saya, boleh di subscribe ya Bapak Ibu. Cuman saya jarang-jarang update dan saya biasanya update hasil karya mahasiswa gitu ya. Untuk ngeditnya saya butuh waktu banyak karena saya masih punya anak kecil gitu. Jadi anak saya juga lagi nggak mau sama siapa-siapa, jadi agak susah buat bikin video. Tapi ya nggak apa-apa buat Bapak Ibu untuk bisa lihat, subscribe video saya dulu. Oke, mungkin langsung ini kali ya Bu Irnin ke tutorialnya gimana? Oke, saya ganti share-nya dulu. Coba bismillah. Nih. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Wirnin? Sudah, Bu Popi. Oke, siap. Nah, ini ya tadi krokodil fisiknya. Untuk menginstalnya nanti silakan download aja e-modul saya. Dan nanti bisa juga lihat di YouTube ya. Karena kalau saya share cara menginstalnya mungkin agak lama. Jadi saya langsung buka. Ini loh, krokodil fisik gitu ya. Nah, di sini ada tampilannya. Bisa di closing langsung atau klik konten nanti kebuka kontennya. Nah, di sini ada file seperti biasa untuk menu new, open, save, save as dan sebagainya, edit, view juga, scan juga. Misalnya mau scan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk help. Ini ada konten, ini susah dibuka. Nah, ini untuk tutorial itu bisa masuk tutorial online ya, ada beberapa tutorial dibuat petunjuk-petunjuknya gitu ya dalam bahasa Inggris nih. Ini yang creating circuit 1. Ini tadi yang memisahkan cahaya putih atau melihat fenomena pelangi gitu ya. Lanjut lagi. Apa aja sih yang ada di dalam konten ya?
Ini banyak banget. Ini bisa dicoba satu-satu. Saya mungkin nggak hatam semuanya, tapi sudah saya coba juga gitu. Ada using lesson kit, using part, simple circuit. Ini setting up simple array diagram dan sebagainya. Ada juga yang describing motion, itu yang gerak, itu ada percepatan, ada percepatan gitu ya. Nah, ini misalnya tentang mencari percepatan, kita, oh ya, tunggu, saya baca petunjuknya dulu deh. Nah, ini kita bagaimana cara mencari percepatan dan melihat grafiknya gitu ya. Nah, di sini pilihlah satu atau boleh semuanya juga. Ya, masukkan ke dalam jalan. Ya, selanjutnya ini ada target simbol. Ini misalnya saya kesiniin deh. Nah, terus dari situ yang properti ini diubah. Nah, gara-gara saya nge-admit jadi error deh. Ini diubah jadi acceleration X gitu ya. Nah, di sini bisa juga diubah kilometernya, diubah jadi M per S gitu ya. Di sini diubah misalnya mau 30, kecepatannya 30 gitu ya. Nah, terus, seperti ini. Nah, grafiknya misalnya saya berhenti di 16 detik, saya lanjutin lagi. Ini ngelihat grafiknya tuh. Nah, dicatat gitu ya. Ini bisa diubah-ubah mobilnya sesuka ini ya, praktikan ya. Maunya pakai mobil yang mana. Kalau misalnya mau diulangi lagi, ganti mobilnya, bisa di-reload, ganti aja, atau bisa juga file new, seperti itu. Nah, ada juga yang distance time grafik, ini tentang grafik waktu dan jarak. Ini juga ada tentang grafik kecepatan waktu dan banyak yang lainnya ya. Ini menurut saya krokodil fisik ini sangat menarik gitu ya. Ada juga tentang gaya dan percepatan, itu tentang gerak melingkar dengan perubahan massa, bisa juga diubah gitu ya. Ini ada petunjuk-petunjuknya pakai bahasa Inggris gitu ya. Nih, pilih bolanya. Mau pakai bola yang mana, kecepatannya juga tinggal diubah. Ya kan, nih, kalau diklik ada properties kelihatan. Tensionnya berapa? Nah, di sini biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oke, lanjut lagi. Ini ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, ada hukum Newton 3, ya. Ada lagi tentang resultan gaya resultan. Terus ada yang menggulingkan traktor gitu ya. Wih, keren ya. Terus lagi ada juga, jangan di-save deh. Ada juga ini tentang apa kekuatan dari mobil ini ya. Terus ada juga berat dalam kondisi yang berbeda. Ini order example-nya banyak juga bisa dicoba. Terus lagi ada juga energi dan gerak. Itu ada penentuan momentum. Ada juga apa nih, kekekalan conversion, kekekalan momentum. Ada juga change in momentum, perubahan momentum, kan. Terus ada elastik, energi potensial elastis gitu ya. Nah, ini yang tadi saya gambar itu in this kit with learn elastik gitu kan. Nah, ini diubah misalnya masaknya gitu ya, masaknya misalnya 5. Kita ubah, kita lihat juga petunjuknya. Tinggal lihat grafiknya. Nah, seperti itu ya. Oke deh. Paling ada pertanyaan gitu ya. Jika energi potensial ini bagaimana? Dia lebih cepat atau lebih lambat gitu ya.
Ada juga energi kinetik, ya, energi kinetik dengan perubahan massa. Ada juga energi kinetik dengan perubahan kecepatan, gitu ya. Ada juga ini work done, kerja atau usaha, ya. Ada juga other example, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada juga tentang arus listrik, ya. Nah, ini yang basic circuit, itu misal saya buat yang satu sirkuit gitu ya. Tinggal dicoba-coba aja gitu ya. Misalnya pakai LDR. Nah, ini harus dihubungkan ya. Misalnya saya pakai ini nggak kelihatan. Nah, kalau saya salah tuh biasanya nggak akan terhubung gitu. Jadi nanti bisa dicoba-coba lagi. Tunggu. Hukum yang lainnya. Nah, ini ada tentang arus dan tegangan. Ini bisa langsung dihubungkan. Ya, dicoba. Ini ada petunjuknya, gitu ya. Lanjut lagi. Ini yang saya coba nih ini. Nah, LDR dan termistor. Ini tentang LDR sama resistor thermal ya. Nah, di sini mau coba misalnya coba resistor thermalnya kesiniin. Nah, boleh diubah-ubah, naik turunkan. Nah, di sini kelihatan nih arusnya ada berapa, terus untuk tegangannya sama. Ini bisa diubah juga tegangannya, diganti angkanya. Ini kelihatan. Nah, terus mau dicoba lagi yang lainnya bisa pakai LDR gitu ya. Nah, kita coba sudah terhubung. Nah, ini yang diubah kelihatan. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana kalau misalnya temperaturnya itu ditingkatkan, apakah coba deh. Dia ada pertanyaan-pertanyaan pemahaman kayak gini gitu. Coba kalau kita tingkatkan, bagaimana harusnya gitu ya, hambatannya gitu ya. Seperti ini. Ini juga apakah bertambah atau berkurang? Silakan dianalisa. Ada juga hukum Ohm. Ya, banyak banget ini. Ada hukum Ohm juga, rumus V kan I sama dengan I kali R. Ini dengan hambatan yang berbeda. Bisa dicoba. Ini ada paralel circuit. Rangkaian paralel ini juga ada yang jalur resistor, ini ada yang jalur lampu gitu ya, ada yang jalur baterai, dan ada juga yang banyak bisa dicoba, banyak banget. Ada juga tentang energi listrik. Nah, ini AC DC. Coba kalau misalnya AC ini yang biru nih gimana? Coba ada pertanyaan-pertanyaan pemahaman. Oke, dilanjut. Mungkin ada juga cost of energy. Ini agak susah karena bagus ini gambarnya. Ada juga tentang apa? Biaya ya, biaya energi bisa dihitung atau daya gitu ya. Terus lagi agak lama. Sorry. Ini ada tentang tenaga listrik. Ada juga tentang sekring. Nah, ini juga ada yang aplikasi daya tinggi, ini aplikasi daya rendah, tampilannya sama. Ada transformasi. Nah, perubahan energi. Terus ada transformer. Transistor ya. Oke, dan ini
banyak juga, ada AC, receiver 1, 2, dan seterusnya. Ini ada gelombang. Nah, ini tentang penyerapan radiasi gitu ya, bagaimana kalau dengan medium yang berbeda. Ada difraksi juga, bagaimana kalau memakai pembatas tengah dan seterusnya. Ada juga yang efek Doppler. Ini di video saya sama Bu Irin juga ada. Ada electromagnetic spectrum. Ini bisa diubah, diganti-ganti gitu ya. Gelombangnya beda-beda ya. Nah, kalau pakai osiloskop kan agak susah. Kalau di crocodile fisik itu bisa terlihat jelas. Ini ada interferensi, ini ada kebisingan dan nada gitu ya, ada reflection, ada pembiasan, juga pemantulan, ada kecepatan bunyi, ada juga ultrasonik. Nah, ini kelarawan dan banyak yang lainnya. Terus selanjutnya ada ini ya, optik. Ada posisi. Nah, ini bagaimana posisi reflectionnya ya. Ada cembung cekung, ada pembiasan, ada kamera, ya, ada lensa, ada juga loop, ada cermin, dan pemantulan, ada periskop, ada teleskop. Nah, ini untuk online konten, ini bisa dibuka kayaknya agak susah. Ini yang online konten yang tadi. Nah, ini my content ini harus di-add dulu ya shortcut-nya. Kalau saya disimpan di sini ada beberapa praktikum yang sudah saya buat. Udah paling itu sih. Ya, banyak ya Bapak Ibu, menarik ya. Atau oh ya, yang part library belum dicoba ya. Kita coba dulu deh. Nah, yang part library ini saya coba ini deh, yang optik aja deh yang di depan saya buat biar saya hafal. Nah, ini saya buat layar, terus saya buat lampunya. Yang tadi gimana cara ngelihat apa pelangi, terus lagi, nah transparan objek. Di sini show normal kelihatan. Nah, jangan lupa selanjutnya kita ganti cahayanya ini cahaya putih. Nah, kan. Nah, boleh juga ditambahin misalnya cermin gitu ya. Cermin cembung. Ini diubah posisinya. Nah, oke. Misalnya, atau bisa diganti juga. Nah, atau kalau misalnya nggak mau capek buat lagi, atau mau diulang lagi, nggak harus buat gini dari awal, klik presentation, pilih reload di sini, ya kan? Ini buat ngulang-ngulang. Terus kita kasih nama deh, misalnya nama dispersi gitu ya. Misalnya, nah ini tinggal diubah aja semenarik mungkin.
prosesnya terjadi pelangi. Ini langsung deh di save. Ini save. Misalnya ini dispersi gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini bisa dibuat-buat aja lagi. Kalau yang part library ini sesuai keinginan gitu ya. Kan bisa dicoba-coba. Tadi. Oke. Cukup paling ya dari saya. Gimana Bu Irnin? Masih ada waktu? Masih ada 5 menit Bu Popi. Oke. Mungkin sambil ini kali ya, saya lihat gimana cara install karena kan ada lisensinya gitu. Bu Irnin izin ya pakai YouTube-nya. Silakan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk praktik virtual, apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya, kita pembelajarannya tidak bisa secara tatap muka, kemudian juga tidak bisa secara tatap muka, jadi bisa dilakukan secara virtual. Kalau ini saya akan memperkenalkan software namanya Crocodile 360. Nah, pertama, download software terlebih dahulu yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian diekstrak seperti ini. Nah, sudah diekstrak, kemudian seperti ini. Volumenya kurang jelas, volume ini Popi. Volumenya ya? Ya. Oke, tunggu. Lisensinya ya yang harus di copy. Nah, setelah itu kita install aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan CP605. Mungkin Bapak Ibu yang mau langsung eksekusi download, boleh. Nah, ini kemudian kita klik next. Jadi kita klik I accept. Klik next. Install. Nah, ini kita tunggu sampai nanti finish ya, terinstall, selesai. Ini membutuhkan beberapa menit ya untuk menginstalnya, jadi kita tunggu sampai terinstall semuanya. Nah, ini sudah finish, kita klik. Nah, kalau sudah, coba kita buka software-nya ya. Keren banget nih, ada iklannya lagi. Three days ago, I watched a full English video and I could understand 85% of the content. Just Oke, lanjut. Nah, ini kita buka. Untuk pertama kali membuka itu pasti akan ada pemberitahuan untuk lisensi. Nah, di sini kita klik edit license ya. Nah, itu masukkan namanya tadi yang sudah dibuka. Ini kita copy. Ini untuk nama. Kemudian lisensi kodenya adalah ini ya. Ini lisensi kodenya. Satu ya kopinya. Ini. 05, kemudian nah, kalau sudah kita klik next. Finish. Nah, aplikasi Crocodile Physics sudah bisa digunakan. Nah, ini akan saya jelaskan untuk fitur-fiturnya ini. Oke, udah berarti ya. Oke. Udah, Bu Irnin? Atau masih ada waktu lagi?
Oke, mungkin langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu Popi. Di sini Boleh. sudah ada beberapa pertanyaan dulu, saya bacakan di kolom chat ya. Yang pertama dari Ibu Atik Indri. Izin bertanya Bu, apa bedanya Crocodile Physics dengan laboratorium virtual? Oke, apa bedanya? Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Agar lebih interaktif, mungkin langsung dijawab aja. Ini di chat ya? Iya, Biasanya mungkin Bu Popi juga bisa lihat ya. Bu Atik izin bertanya, Bu Popi, apa bedanya Crocodile Physics dengan laboratorium virtual? Oke, bedanya ya. Kalau bedanya secara spesifik, mungkin kalau misalnya Crocodile Physics itu termasuk laboratorium virtual gitu ya, secara umumnya. Cuman kalau Crocodile Physics itu berbentuk software gitu ya, yang diinstal ya. Sambil jawab nih pertanyaannya Pak Didik, Crocodile Physics itu free atau berbayar? Nah, ini free gitu ya. Ikutin aja petunjuk yang tadi, cara menginstalnya gitu ya. Cara menginstalnya itu tadi yang ada di YouTube-nya Bu Irnin atau di modul saya juga ada. Jadi kalau misalnya bedanya pasti ada Bu, cuman palingnya itu tadi, kalau Crocodile Physics itu secara spesifiknya, kalau laboratorium virtual itu secara umumnya. Jadi bisa digunakan, kalau virtual itu di handphone sama di laptop gitu ya. Tapi kalau Crocodile Physics ini hanya bisa digunakan di laptop saja gitu, di handphone nggak bisa. Seperti itu. Gimana Bu Atik? Gimana Bu Atik? Oh, kalau file aplikasinya, kalau download dari Google susah Bu, boleh bagi filenya bisa. Gimana Bu Atik? Bu Irnin atau Bu Irnin bisa Ya, jelas Bu. tambahkan? Ya, jadi untuk Crocodile Physics ini lebih ke simulasi ya, sebenarnya Iya, sama seperti simulasi. PET gitu, sama hampir sama seperti PET, tapi kalau PET itu kan simulasinya sudah tersedia. Sedangkan di Crocodile Physics ada dua cara atau dua metode. Yang pertama simulasinya sudah tersedia, yang kedua kita bisa membuat simulasi sendiri gitu. Jadi bedanya mungkin seperti itu. Oke, ada yang raise hand. Dimas Pratito, silahkan Pak Dimas. Ya, suaranya putus-putus. Oh, soalnya putus-putus ya, mohon maaf. Ini soalnya mau habis kuotanya Bu, mohon maaf. Boleh. Gimana Dim? Mau nanya aja Bu, maksudnya saya pengen tahu gitu, mungkin seberapa efektif sih kalau kita pakai laboratorium online dibanding laboratorium secara langsung gitu. Itu aja sih Bu. Oh, efektifnya gitu ya. Sip. Oke, izin saya jawab ya Dimas. Kemarin seberapa efektifkah, karena sebelumnya saya juga pernah ngajar. Kalau sama Dimas kan itu langsung ya ngajar sama Dimas. Kalau setelah semester berikutnya tiba-tiba ada pandemi gitu ya, mau nggak mau gitu, laboratorium virtual ini saya gunakan. Ditanya efektif atau tidaknya, saya yakin efektif. Cuman untuk persentasenya ya mungkin sekitar 70% sampai 80% gitu ya, efektif digunakan, karena kalau misalnya siswa datang langsung ke sekolah itu kan nggak mungkin. Kalau guru mungkin bisa aja gitu ya datang ke sekolah pas piket gitu ya, atau bisa seminggu 2 kali bisa gitu ya nyoba. Kayak Dimas kan kemarin sempat sharing sama saya, Dimas ini jadi kepala lab ya di sekolahnya ya Dim gitu ya. Nah, ini nanti Dimas bisa aplikasikan ke siswanya gitu kan, karena sekarang kan masih daring gitu ya, bisa kasih tahu ke siswanya pakai ini loh, gimana Crocodile Physics ini bisa digunakan. Nanti paling Dimas bisa Google Meet atau misalnya Zoom juga gitu ya ke siswanya, gimana cara mengefektifkan laboratorium virtual, boleh Crocodile, boleh PET dan sebagainya gitu ya. Ini sangat efektif di masa sekarang, kita nggak bisa tatap muka. Ini efektif banget. Jadi menurut saya manfaatkan aplikasi software ataupun laboratorium virtual yang ada gitu ya untuk
meningkatkan motivasi siswa, terus penasaran siswa, kreativitas siswa ya dari laboratorium virtual ini. Karena kalau misalnya hanya misalnya Dimas ngajar sekedar teori, tapi kadang siswa juga pengen tahu gimana praktikumnya gitu, walaupun nggak bisa asli, tapi secara virtual dulu misalnya ngajarinnya gitu sekarang ya pasti efektif karena ya tadi mengurangi kerusakan alat atau kekurangan alat, misalnya nggak di lab kurang gitu ya alat-alatnya, ya bisa pakai laboratorium virtual gitu. Gimana Dimas? Mau dikit lagi boleh nggak sih Bu? Boleh, gimana? Nggak tahu deh Bu Irnin, coba boleh nggak Bu Irnin? Iya, satu pertanyaan lagi ya Dimas ya. Oke, terima kasih Ibu pembimbing. Jadi gini Bu, ini kan kalau saya kan terapkannya ke anak-anak itu kan kalau praktek tuh harus bikin laporannya gitu. Nah maksudnya kalau kita mengacu pada yang laboratorium online ini lebih sulit atau lebih mudah gitu kalau kita bikin laporan gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang sulit bacanya juga. Gitu. Benar. Oke, kalau itu aja sih. Oke. Sip, Dim. Ya bagusnya sih ya itu adanya laporan gitu kan yang tadi saya bilang. Jadi siswa itu bisa menyimpulkan sama menganalisis kegiatan praktikum tersebut gitu loh. Nah, untuk nyusun laporannya kalau di Krokodil Fisik kan itu ada petunjuk-petunjuknya meskipun dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi tahu gitu part-partnya gimana kalau di PET itu ada petunjuknya nggak sih Bu Irnin? Setahu saya kalau di PET itu enggak ya? Nggak ada petunjuknya ya? Ada, tapi ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kita harus register dulu ke PET-nya situ. Nanti di situ tersedia banyak modul. Nah, itu Dim. Jadi kalau misalnya untuk siswanya gitu ya ngerasa takutnya kesulitan atau laporannya, yaitu sebenarnya laboratorium virtual itu lebih membantu sebenarnya Dim. Ya, lebih membantu gitu. Gimana lagi Dim? Cukup? Udah Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Bu? Iya, saya ini ya bacakan dulu pertanyaannya dari Bu Olivia Sihotang. Mohon izin bertanya, apakah penggunaan Krokodil Fisik ini dibatasi untuk jumlah siswa tertentu? Untuk jumlah siswa tertentu. Maksudnya tuh jumlah siswa misal satu kelas gitu ya. Sebenarnya kalau kuantitas ya atau jumlah ini kalau misalnya di laptopnya siswanya itu masing-masing bawa laptop, ya berarti bisa gunain semua gitu. Tapi kalau misalnya laptopnya lebih sedikit dari jumlah kuota siswa itu, ya berarti pengaruh gitu ya pembatasannya itu gitu loh. Kalau untuk Krokodil Fisik gitu. Tapi kalau misalnya siswanya tersebut bawa laptop masing-masing, dia juga nginstal, ya bisa dipakai semua gitu. Kalau pembatasan kuantitas itu ya dari si siswanya itu yang misalnya nggak bawa laptop atau komputer di sekolah lebih kurang daripada jumlah kuota satu kelas gitu. Gitu Bu Olive. Ya Bu Irin ya, jadi nggak dibatasin ya kalau Krokodil Fisik ya Bu? Iya. Yang penting punya laptop masing-masing, install ya bisa digunain. Oke, saya bacakan. Gimana Bu Olivia? Apakah ada pertanyaan lagi? Masih di mute Bu, maaf Bu. Masih di mute. Ibu, maaf masih di mute. Maaf Bu, di mute Bu. Ya maaf Bu. Berarti siswa harus punya laptop ya Bu ya. Misalnya kalau kayak gini saya menggunakan aplikasi ini lewat Zoom, apakah siswanya bisa mengikuti dari HP atau harus dari laptop saja? Ya, kalau Krokodil Fisik ini harus dari laptop aja Bu Olivia gitu. Iya, keterbatasannya ya tadi hanya laptop. Oh ya udah, makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Olivia. Dicoba ya Bu. Siap. Mudah-mudahan bisa. Iya, nanti dicoba Bapak Ibu MGMP.
nanti ada link juga nih buat Bapak Ibu nge-share medianya yang dicoba gitu, atau screenshot gambarnya. Nanti ada linknya dari bagian. Seminggu ya buat ngumpulin. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya gitu, karena Krokodil Fisik ini kan berbasis software, jadi memang harus dibuka di laptop dan diinstal. Kalau beda sama pad, kalau pad memang bisa online online di HP gitu. Tapi kalau Krokodil Fisik keterbatasannya itu harus dibuka di laptop. Iya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Bu Popi di chat dari Sadiro. Mohon izin bertanya, untuk Krokodil Fisik ini apakah mencangkup beberapa model praktikum? Oke, kalau model praktikumnya itu yang tadi Sadiro kayaknya baru masuk ya. Tadi tuh kalau nggak salah ya, ini saya sebutin nih. Di sini tuh ada mencakup intinya untuk menengah untuk anak-anak SMA ya. Cukup kayaknya gitu. Nah, di sini tuh ada tentang gaya ya kan? Ada gaya dan percepatan, ada gerak. Terus ada itu sih Sadiro yang bisa digunakan di Krokodil Fisik model praktikumnya itu. Bisa diulang nggak? Soalnya jaringannya kurang bagus tadi. Oh iya. Ini Sadiro tuh alumni ya, Bu? Iya, alumni. Oke, saya ulangin ya. Meliputi dinamika, kinetika, energi, gelombang, optik, dan listrik. Tapi kalau di konten ini masih banyak macam-macam ya kan. Ada tentang gerak, ada gaya dan percepatan. Ini pakainya bahasa Inggris ya. Ada energi dan gerak, terus ada jalur listrik gitu ya. Terus ada energi listrik, ada gelombang, ada optik. Itu sih paling Sadiro. Ya, terus kalau misalkan di aplikasi tersebut itu kita compare dengan buatan kita, apa ada panduannya? Oh iya, kalau misalnya panduan itu, kalau misalnya kamu di konten, itu ada petunjuk-petunjuknya, tapi dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau yang menu, mungkin saya share kali ya. Saya share screen kali ya, biar enak jelasinnya. Nah, kalau misalnya di konten, ini biasanya ada petunjuk-petunjuknya nih di bawah, tapi dalam bahasa Inggris. Ya. Oh iya. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya partly berlari ini kamu buat sendiri, nggak ada petunjuknya kayak gini gitu loh. Jadi dibuat manual. Berarti kalau di lari itu kita buat sendiri ininya praktikumnya. Betul, buat sendiri. Tadi saya udah nyontohin satu praktikum. Nah, kalau ini properties untuk itu ya, item yang bendanya itu misalnya diklik ini properties nih kelihatan gitu. Nah, ini diganti masanya, jadi di properties gitu sih. Sadiro gimana? Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi Bu Irni? Mungkin Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau diskusi? Bisa juga dengan raise hand. Silakan, mumpung waktunya masih ada 8 menit ya, 8 sampai 10 menit untuk bertanya jawab. Jangan lupa Bapak Ibu absen. Bu Popi mungkin materinya nanti bisa di-share sudah di-share ya di kolom chat ya? Sudah. Kali ini sudah ya. Materinya udah belum ya? Coba deh. Kayaknya belum deh kalau yang materi. Bu Ayu mana ya? Bu Ayu nggak ada ya? Saya udah ngirim ke Bu Ayu. Ke Bu Nenden juga udah ngirim sih, tapi kayak Bu Nenden ya. tadi. Nah, mungkin saya bisa kirim. di-share ya di kolom chat karena nanti kan untuk Bapak Ibu bisa sambil belajar, sambil buka-buka. Siap. Krokodil. Kalian sama modulnya Bu Popi, jangan lupa. Ya, udah. Modul tadi duluan. Ya.
Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bu Ayu ngirim juga. Pak Heru Saman, Iya, Bapak gimana? ingin berdiskusi atau ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Oh, wabarakatuh. saya mau praktis aja, Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru pengen mencoba langsung. Bu. Betul. Jadi nggak ada pertanyaan kalau nggak coba gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari tadi penjelasan dari Bu Popi, memang ada perbedaan dengan yang sering digunakan, yaitu PET. Kita bisa explore sendiri. Gitu. Betul. Juga ada kalau dalam nanti pembelajaran, kalau anak punya media misalnya laptop, itu bisa mereka itu sebagai bagian penilaian keterampilan. Kalau di PET memang kalau saya perhatikan, terutama di listrik juga ya, ini ada kesulitan juga. Kalau ini tinggal tarik. Kalau ini biasanya kita pegang dulu kabelnya, kita pasang. Memang kalau dilihat dari, kalau kita bandingkan gitu ya, itu lebih baik dari PET. Cuman ya itu, kita harus punya kemampuan berbahasa Inggris. Tapi itu tantangan juga bagi kita semua. Betul, kan? iya, jadi belajar. Belajar gitu. Iya. Mudah-mudahan gitu ini kalau udah teman-teman semua, guru-guru, karena memang kita itu harus lebih inovatif, harus sesuaikan dengan kondisi apapun, supaya pembelajaran fisika terutama di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan kondisi apapun. Kira harapan saya semua teman-teman dengan adanya ilmu ini, kan dicoba. Nah, kalau tidak dicoba juga kita tidak akan berkembang. Iya, betul. Saja mungkin dari itu. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Hairul Pak Zaman. Hairul Zaman. Apakah ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin ya kendalanya seperti itu Bu Popi. Jadi kalau kita belum mencoba, belum menemukan masalahnya gitu. Memang kalau yang berbasis software atau aplikasi kadang seperti itu gitu. Oh ya, caranya seperti itu. Tapi nanti ketika kita baru mencoba, baru deh menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, nanti pertanyaannya japri ke Bu Irin atau ke saya kali ya? Ya boleh nanti kalau ada yang mau didiskusikan boleh nanti dijapri ke saya atau Bu Popi, nanti kita bisa sharing ya, sharing bersama gitu. Oke, mungkin cukup ya Bu Popi? Oke, kalau cukup. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Popi atas materi yang sudah diberikan. Ini sangat bermanfaat sekali, apalagi di masa pandemi saat ini, saat pembelajarannya online ya, kita juga dituntut untuk bagaimana sih kita menerapkan gitu, atau biasanya kita yang dilakukan praktikum di lab, tapi karena saat pandemi seperti ini otomatis semua serba virtual, serba online. Nah, ini salah satu inovasi terbaru gitu ya, bukan terbaru sih, maksudnya ya inovasi dari praktikum fisika secara online. Selain dengan PET, kita juga bisa menggunakan dengan crocodile physics, karena kalau kita sudah mencoba itu akan ketergantungan, keterusan. Jadi kita ingin tahu lagi untuk percobaan yang lainnya gitu. Dan ini seru. Bapak Ibu boleh mencoba nanti setelah ini, silahkan dicoba, download dulu, kemudian install untuk software crocodile physics-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke host, silakan Bu Endang. Baik, terima kasih kepada Ibu Popi Purwanti MPD dan Bu Irnin Agustina Dwi Astuti MPD untuk acara hari ini. Baik Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi angket yang sudah di-share di kolom chat. Silahkan dilihat. Ayo Bu, izin nambahin ya Bu Sri. Boleh. Jadi kalau misalnya yang
link materi tuh yang linknya Tini gitu ya. Kalau misalnya yang ada juga angket angket hari ini gitu ya, itu baru aja nih ngirim Bu Endang ya, angket hari ini ya. Iya. Terus lagi ada juga yang respon modul itu ada juga di materi saya, boleh silakan Bapak Ibu. Nah, untuk pengumpulan media saya kasih waktu 1 minggu ya Bapak Ibu, silakan dicoba. Boleh dalam bentuk file asli atau dalam bentuk screenshot silakan. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Oke, silakan ya Bapak Ibu diisi angket hari ini. Linknya ada di kolom chat. Jangan lupa juga isi presensinya bagi yang belum. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Baik, telah sampailah kita pada penghujung acara kegiatan hari pertama, yaitu Kamis 24 Juni 2021. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan hari ini, panitia baik saya sendiri memiliki kekurangan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara workshop kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, panitia gimana mau foto? Foto lagi. Ya. Nambah banyak nih, Bu. Apa ya? Ya soalnya udah 36 kemarin, tadi 24 ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jangan lupa ya, semangat pagi. Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Selamat. Oke, Bu Sri bagaimana? Sudah Bu Sri? Satu lagi yang slide 2. Oke. Ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, sudah Bu Sri? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Bu Ati, semuanya. Pak Hairul Saman, Pak Furkon. Kita berjumpa besok ya, Bu Olivia. Besok di pemateri oleh Bapak Dasmo tentang PTK. Nah, ini PTK biasanya lebih seru karena pengalaman Bapak Ibu dalam membuat PTK. Nah, ini. Besok kita berjumpa lagi di Zoom pukul 9 seperti biasa. Bu, linknya sama atau beda? Linknya nanti akan saya share ke Bu Hesti untuk yang MGMP Kabupaten Serang. Untuk yang alumni nanti akan saya share di grup WA. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta workshop. Monggo Bapak Ibu silahkan meninggalkan ruangan. Terima kasih.